Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif dengan bersama Ustadz Anas Burhanuddin Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, saya baik. Insyaallah. Semoga antum juga, dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Taib, sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka oleh Ustadz, terlebih dulu kami sampaikan bahwa program ini juga ditayangkan oleh atau disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran. Dan kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan pada radio-radio tersebut karena telah membantu penyiaran program ini di berbagai daerah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah untuk saya dalam Islam suatu perkataan yang saya tidak perlu lagi bertanya tentangnya kepada orang lain. Beliau ingin sebuah nasihat yang ringkas tapi cakupannya luas. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mencari nasihat-nasihat kunci. Maka mendengar permintaan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Dalam riwayat yang lain, "Qul rabbiyallahu tsumma istaqim." Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dimintai untuk memberikan pesan yang sedemikian rupa. Hal ini menunjukkan pentingnya istiqamah. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah menyatakan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dituntut untuk istiqamah di atas jalan itu. Istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menoleh kiri kanan, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi lurus di atas jalan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga istiqamah dalam arti yang lebih luas, yaitu istiqamah di atas semua kebaikan yang pernah kita kerjakan. Para pemirsa dan hadirin sekalian, kajian kita, acara live interaktif ini, kita berusaha untuk menepatinya, menghadirinya setiap pekan. Dan kalau kita bisa konsisten di atas hal tersebut dan kebaikan tersebut, maka insya Allah kita terhitung istiqomah di atas kebaikan ini. Kita berharap dengan terus semangat menghadiri kajian-kajian Islam, juga acara-acara rutin, baik yang offline maupun yang dilakukan secara online,
Kita berharap kita menjadi orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan dan amal soleh sebagaimana wasiat Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tadi. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah nasihat yang disampaikan oleh Ustadz sebagai pembuka kesempatan kita pada kali ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz, dan semoga para pemirsa sekalian dan para pendengar radio bisa mengambil manfaat faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik, kami persilahkan pada para pemirsa dan juga pendengar radio, apabila ingin bertanya, konsultasi seputar fikih ibadah, kami persilahkan untuk menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Ya. Dari saudari Siti di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hukum seputar haid. Saya biasanya haid selama seminggu, dan sekarang saya mengalami pendarahan atau pengalami pendarahan hanya 2 hari. Hari ketiga dan keempat darah tidak lagi keluar. Kemudian saya mandi, bersuci atau suci dalam waktu 4 waktu adat dan salat. Hari kelima darah keluar lagi berupa lendir merah. Bagaimana hukum hari ketiga dan keempat? Jadi ini ada jeda, darah berhenti sejenak beberapa waktu, kemudian mengalir kembali begitu, Ustaz. Saya pernah dengar kalau darah sudah tidak keluar, mau mandi, bersuci, maka harus nunggu 5 waktu sholat baru diperbolehkan mandi untuk bersuci. Apakah yang demikian itu benar, Ustaz? Ya, oke. Jadi kalau kita melihat fakta di lapangan, kita akan dapatkan bahwasanya seorang wanita yang haid itu tidak terus-menerus keluar haidnya. Jadi seorang wanita yang haid kadang-kadang terputus darah haidnya selama 5 menit, ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam, bahkan lebih dari itu. Dan hal itu tidak menafikan bahwasanya dia sedang haid. Jadi hari itu dia haid. Meskipun ada 5 menit, ada 1 jam, ada setengah jam, ada 2 jam, 4 jam, di mana darah tidak keluar. Tapi hukum hari itu adalah hari haid. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya kadang-kadang terputusnya darah haid ini bisa berlangsung sehari atau 2 hari, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah kalau ada sehari penuh atau 2 hari penuh tidak keluar darah haid, maka apakah itu terhitung suci apa tidak? Dan yang dipilih oleh Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Mujtahid adalah bahwasanya 2 hari yang tidak ada darahnya itu, selagi dia masih berada di tengah-tengah hari haid yang biasa, maka itu terhitung sebagai hari haid. Anda di situ tetap tidak boleh berpuasa, tetap tidak boleh untuk sholat. Ya, tidak ada kewajiban sholat, bahkan tidak boleh sholat. Kenapa? Karena putusnya darah haid selama 2 hari itu sama dengan putusnya darah haid selama setengah jam atau 1 jam. Dan itu yang lebih sering dialami oleh para wanita. Yang putus 1 jam, 2 jam itu sering dialami oleh para wanita, dan mereka nggak ada masalah. Mereka akan mengatakan hari itu masih hari haid. Dan terputusnya darah haid itu kadang-kadang berlangsung di waktu yang cukup lama sampai dalam hitungan hari. Maka melihat dari itu, para ulama di antaranya Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya terputus darah haid selama 1 hari atau 2 hari itu tidak mengubah hukumnya. Jadi hari itu masih terhitung sebagai darah haid. Apalagi kalau seorang wanita sudah hafal bahwasanya hari kebiasaan haidnya adalah 7 hari. Nah, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Maka ini jelas bahwasanya 1 hari 2 hari yang tidak ada darah haidnya itu adalah masih termasuk hari haid. Karena di hari yang kelima dikatakan di situ bahwasanya masih ada di hari yang kelima keluar lagi darahnya. Nah, jadi tidak ada bedanya antara putus darah haid
seperempat jam, 1 jam atau 2 jam dengan putusnya darah haid selama sehari atau 2 hari selagi itu masih di tengah-tengah darah haid, di tengah-tengah masa haid seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Adapun kapan seorang wanita disyariatkan untuk mensucikan diri untuk kemudian kembali sholat atau puasa, jawabannya adalah jawaban Rasulullah SAW di mana beliau memberikan petunjuk bahwasanya seorang wanita terhitung selesai haidnya dan mulai wajib sholat ketika sudah keluar al-qassatul bayda, ketika sudah keluar cairan putih. Nah, ini adalah tanda kalau cairan putih itu sudah keluar, maka itu adalah tanda haid selesai. Anda mandi kemudian Anda sholat. Dan kalau seandainya qassatul bayda atau cairan putih ini tidak keluar, maka tandanya adalah dengan kering, kondisi kering, bersih, kering. Jadi sebagian besar wanita mengalami keluarnya cairan putih, tapi ada sebagian yang tidak mengalami hal itu, maka tandanya adalah keringnya kemaluan dan tidak keluar darah lagi, maka itu bisa dianggap sebagai waktu selesainya haid. Allahu a'lam. Jadi tidak perlu menunggu 5 sholat. Tidak perlu menunggu 5 waktu sholat seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Siti di Pekalongan. Semoga bisa difahami. Dan selanjutnya Ibu Lili Lubis dari Jakarta, Ustaz. Walaupun bukan puasa Ayyamul Bid, tapi puasa sunnah 3 hari setiap bulannya, apakah sama pahalanya, yaitu seperti puasa setahun? Ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan, meskipun tidak di hari-hari Bid, maka itu terhitung sebagai puasa dahar. Dengan catatan dia konsisten, tidak hanya di bulan itu ya, tapi di bulan-bulan yang lain. Iya. Jadi puasa 1 tahun itu kan kalau kita pakai bulan Qamari yang 30, maka kita akan dapatkan angka 360 hari. Ya. Nah, 360 hari ini bisa didapatkan dengan 30 hari kali 12 ya. 30 kali 12 itu akan dapat angka 360. Tapi karena dalam agama kita ada al-hasanah bi asyrati amthaliha, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka untuk bisa dapat angka 30 hari tidak harus puasa 30 hari, tapi 3 hari ya. Puasa 3 hari dihitung 30. Nah, kemudian kalau itu kita lakukan setiap bulan, maka itu terhitung sebagai puasa dahar, yaitu puasa 1 tahun. Jadi jawabannya secara singkat seperti itu, dan dasarnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan seputar puasa Ayyamul Bid ini. Jadi ada beberapa hadis, diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada beliau 3 amalan yang tidak akan beliau tinggalkan sampai beliau meninggal, yaitu witir sebelum tidur, kemudian sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi tidak ada penyebutan hari bid di situ. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna bihasbika an tasuma minasyahri 3 ayyam. Sungguh cukup bagimu untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Fa innal hasanata bi asyrati amthaliha. Karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka kalau kita berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka itu terhitung 30. Jadi ini juga tidak menyebutkan harus di hari bid. Jadi mutlak, bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan, bisa di tengah bulan. Namun yang paling afdal adalah kalau kita melakukannya di hari-hari bid atau hari-hari putih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, in sumta minasy-syahr fasum 13 wa 14 wa 15. Jika engkau berpuasa dari suatu bulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Ini yang kemudian disebut sebagai hari bid. Bid artinya adalah jamak dari bayda. Disebutkan demikian karena bid di sini adalah sifat dari malam ya.
al-layali al-baydha atau al-layali al-bidh, malam-malam yang putih. Disebut demikian karena pada malam-malam hari itu langit putih oleh purnama rembulan. Maka disebut sebagai ayyamul bidh atau al-ayyamul bidh. Dan itu adalah waktu terbaik untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, karena itu yang di nas langsung disebutkan secara khusus. Tapi hadis-hadis yang lain mutlak. Jadi tidak harus di pertengahan bulan, bisa kita lakukan di awal atau di hari mana saja, yang penting 3 hari dalam 1 bulan, bahkan tidak harus berurutan. Yang penting adalah 3 hari dalam 1 bulan bisa kita ambil di 10 pertama 1, 10 kedua 1 lagi, 10 terakhir 1 lagi, bisa seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya penghitungan 1 tahun itu sebabnya adalah karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ini paling tidak ada 3 hadis seputar amalan ini yang semuanya sahih, dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ar-riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Riwayat itu atau riwayat hadis itu redaksinya saling menafsirkan. Jadi ada hadis yang mutlak yang tidak menentukan, maka kita katakan ya puasa 3 hari di mana saja. Tapi ada hadis juga yang menyebutkan secara khusus di tengah bulan, ya, maka kita katakan itu yang paling baik. Nah, demikian para ulama memahami hadis-hadis tentang puasa ayyamul bidh ini secara menyeluruh dan komprehensif. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan Bapak siapa di mana? Dengan Fahri di Bekasi, Mas. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada pertanyaan. Kalau di masa sekarang ini Ustaz, kan kalau dari berita-berita itu katanya pandemi ini tuh kasusnya makin meningkat Ustaz ya. Betul. Dari pas di awal-awal tuh kita sebenarnya lebih milih untuk sholat di rumah gitu Ustaz, termasuk sholat Jumatnya. Tapi begitu masjidnya udah pada dibuka dan juga ada protokol, jadi kita tuh balik lagi sholat di masjid Ustaz. Nah sekarang ini baca-baca berita tuh jadi jadi pengen sholat di rumah lagi Ustaz, termasuk sholat Jumat juga, karena takut gitu Ustaz kalau ke masjid ketemu banyak orang gitu. Tapi ketika kerja atau ketemu orang, ketemu teman, saudara semua, kita tuh nggak takut gitu Ustaz. Maksudnya jadi apakah itu dosa gitu Ustaz dengan kita, karena kita kan ketemu orang, kerja, kita nggak takut, tapi ketika ke masjid kita justru takut, bahkan di sholat Jumat gitu Ustaz. Ya. Sikap yang baiknya tuh gimana Ustaz? Sedangkan sebenarnya di masjid juga kan diterapin protokol, kayak sholatnya dijarakin dan juga diwajibin pakai masker gitu Ustaz. Ya, bisa dipahami. Apakah itu was-was atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz buat kita Ustaz. Baik, cukup Bapak ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, pertanyaan ini adalah cermin dari kekhawatiran seseorang untuk menjadi munafik. Masya Allah. Ya, insya Allah saya berharap semoga kita diberikan hati yang hidup, bukan hati yang mati dan dilindungi dari kemunafikan. Ya. Amin. Orang yang sholat di rumah karena khawatir adanya penularan penyakit, termasuk COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia, maka dia sudah menjalankan fatwa para ulama. Karena hampir semua ulama kontemporer mengatakan kalau ada kekhawatiran seperti itu, kita boleh sholat di rumah. Kewajiban sholat wajib, kewajiban sholat jamaah bagi yang meyakini kewajibannya menjadi gugur. Bahkan sholat Jumat pun juga ikut gugur kewajibannya selagi masih ada kekhawatiran penyebaran penyakit. Jadi ilahnya atau alasan hukumnya adalah adanya kekhawatiran penyebaran penyakit. Selagi hal itu masih ada, maka kita boleh untuk sholat di rumah, kita boleh untuk tidak sholat Jumat, ya. Dan itu yang seharusnya kita pegang teguh kalau melihat fakta di lapangan, karena saat ini kalau kita melihat peta penyebaran dan grafiknya, kita akan dapat bahwasanya angka-angka justru meningkat di Indonesia.
di tengah tes yang masih jauh dari ideal. Jadi di mana-mana masih tinggi. Meskipun tidak rata ya, tidak rata. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Tidak bisa kita pukul rata, tapi secara umum untuk angka nasional maka angkanya masih tinggi. Bahkan sekarang new normalnya kalau bisa kita katakan adalah di angka 3.000 bahkan ya, sudah mencapai 3.000 setiap hari angka resminya. Nah, jadi justru ilahnya lebih kuat, ada kekhawatiran lebih tinggi ya. Maka yang dituntut dari kita adalah jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak datang ke masjid, kita tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat karena memang betul-betul menurut para ahli, terutama di daerah itu, juga ustadz-ustadznya mengatakan daerah ini merah. Ada kekhawatiran yang besar untuk tersebarnya penyakit. Maka berarti kita dan sebaiknya ya kita bertahan untuk sholat di rumah. Namun kalau di suatu daerah ya, kondisi sudah terkontrol, ya, grafik sudah melandai, nah, kemudian para ahli dan juga ustadz-ustadz di daerah itu sudah mengatakan insya Allah aman, seperti yang banyak dipraktekkan di berbagai daerah di Indonesia, maka kita boleh untuk sholat di masjid. Setiap jiwa kita rindu ya, orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat jamaah di masjid, dia akan rindu untuk datang ke masjid. Tapi kita nggak boleh mengikuti atifah atau perasaan itu. Kalau memang berbahaya maka kita tinggalkan dahulu, kita sabar. Insya Allah kalau sebelumnya kita selalu sholat jamaah, selalu sholat Jum'ah, maka kita akan dapat pahala meskipun tidak ke masjid dalam kondisi sekarang ini. Jadi ini beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan mungkin bisa kita bedakan juga antara kondisi di rumah ketika kita bertemu dengan orang-orang terdekat kita yang barangkali kita ketahui bagaimana mereka menjaga diri, bagaimana mereka memakai protokol, ya, bagaimana mereka tidak bermudah-mudah keluar, ya, dengan kondisi bertemu dengan orang-orang di tempat umum seperti masjid atau pasar atau yang lain. Tidak sama hukumnya. Maka pada dasarnya kekhawatiran tadi sebenarnya cukup beralasan. Ya, jadi kita bisa tenang di rumah karena kita tahu keluarga kita seperti apa, keluarga dekat seperti apa. Juga mungkin di kantor karena orang-orang di kantor sevisi, semisi, ada aturan yang jelas di sana. Yang itu belum tentu ada di masjid atau di pasar dan yang lain. Maka di sini kita dituntut untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hendaknya kalau memutuskan suatu, kita benar-benar jujur bukan karena mengikuti hawa nafsu kita, ya. Dan insya Allah kalau kita benar-benar melakukan hal itu, memang betul-betul khawatir, daerahnya masih merah, grafik masih terus menanjak, ya, kekhawatiran penyebaran masih tinggi, maka tidak masalah kita tetap sholat di rumah, ya, dan tidak ikut sholat jamaah, meskipun di saat yang sama kita masih ngobrol dengan keluarga terdekat kita atau tetap datang ke kantor untuk bekerja, ya, karena memang kondisinya tidak sama, ya. Jadi insya Allah itu cukup beralasan dan bisa diterima. Tapi sekali lagi kita harus jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak menilai kita kecuali dengan apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini itu benar-benar beralasan, maka itu yang akan menjadi dasar penilaian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Baik, jazakallah khairan. Jadi dibukanya masjid-masjid ini kemudian tidak menjadikan kita harus ke masjid, kondisinya seperti apapun, seberapa mengkhawatirkan itu juga, begitu. Iya, betul. Jadi ketika pemerintah membolehkan tempat-tempat ibadah dibuka, ya, termasuk masjid, ya, maka itu bukan dalam rangka mewajibkan, ya, mereka membolehkan dengan pertimbangan tertentu. Dan saat kita tidak ke masjid, kita memiliki paling tidak dua alasan. Yang pertama adalah mentaati aturan pemerintah, ya, untuk yang saat itu pas awal-awal kita dilarang memang, gitu. Yeah. Kita dilarang. Kemudian yang kedua karena kekhawatiran tersebarnya penyakit. Ada dua alasan kita tidak ke masjid. Nah sekarang ketika pemerintah sudah membolehkan masjid dibuka, yeah, alasan yang pertama sudah nggak ada, yeah, tapi alasan yang kedua masih ada, yaitu
kekhawatiran tersebarnya penyakit. Dan satu alasannya cukup untuk membuat kita tidak berangkat ke masjid. Satu lagi ditambah bahwasanya para pemerintah kita ketika membuka masjid, maka bukan berarti mereka mewajibkan atau menganjurkan. Kalau pemerintah ya sebenarnya kalau ditanya, mereka akan mengatakan ya lebih baik semuanya bertahan di rumah dahulu. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Baik, jazakallah khair. Iya. Pertanyaan berikutnya dari saudara Temi. Ya, ini saudara atau saudari ya, saudara Temi di Bintara, Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang puasa sunnah, apakah batal puasa kita jika kita mengikuti rapid test COVID-19? Rapid test ya sebagaimana yang saya ketahui dilakukan dengan mengambil sampel darah ya. Dan keluarnya darah ya dari badan seorang muslim itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dan kalau kita berbicara tentang permasalahan yang mirip dengan pengambilan darah untuk tes rapid test COVID ini, ada pembahasan tentang hijamah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa apakah hijamah atau bekam itu membatalkan wudu atau tidak. Dan yang rajih, yang lebih kuat adalah bahwasanya bekam tidak membatalkan wudu. Puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa karena Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW beliau biasa berbekam saat beliau sedang berpuasa. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, aftara al-hajim wal mahjum, orang yang dibekam dan orang yang membekam telah berbuka puasa, maka ini maksudnya adalah hampir saja atau sering terjadi demikian karena hijamah itu membuat badan lemas, darah yang keluar banyak, sehingga orang akhirnya tidak kuat untuk berpuasa. Jadi ini makna dari hadis aftara al-hajim wal mahjum. Sedangkan pengambilan darah untuk rapid test tentunya tidak sampai seperti bekam, hanya sedikit saja sampel darah yang diambil. Maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa kita. Jadi tidak masalah darah Anda diambil saat puasa, ya, saat puasa. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang membatalkan itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Yang membatalkan puasa itu adalah makanan, ya, minuman, rokok, hal-hal yang masuk ke tubuh kita, ya, bukan sesuatu yang keluar. Kalau sesuatu yang keluar maka itu tidak membatalkan puasa kita. Ya, barangkali ini bisa membantu ya. Jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Lugas Ragil Pratama. Beliau di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita puasa Nabi Daud, maka puasa yang lain seperti puasa di tanggal tertentu tidak perlu dilakukan atau gugur ini mungkin tidak lagi disunahkan, tidak lagi dianjurkan untuk dikerjakan jika sudah puasa Nabi Daud? Iya, puasa Daud adalah puasa yang paling afdal sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, yaitu puasa dengan selang-seling, ya, sehari puasa sehari tidak. Dan seseorang kalau sudah memilih puasa ini maka dia sudah melakukan puasa terbaik. Maka dia tidak perlu lagi untuk misalnya puasa Senin Kemis, ya, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan, karena dia sudah melakukan lebih dari itu. Namun untuk puasa-puasa yang khusus, yang insidental, yang tidak rutin, ya, maksudnya hanya terjadi di hari-hari tertentu, misalnya seperti puasa Asyura, ya, atau puasa Arafah, maka para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang berpuasa Daud, maka mereka tetap dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan puasa pada hari itu. Dan puasa pada hari yang dianjurkan untuk puasa ini, yang khusus ini, tidak perlu merubah susunan puasa mereka. Nah, jadi pola, ya, puasa misalnya
hari ganjil puasa, hari genap enggak. Iya. Ganjil puasa, genap enggak. Misalnya seperti itu ya. Di ganjilnya puasa, genap tidak. Ketika seseorang misalnya berpuasa, biasanya berpuasa pada bulan Dzulhijjah. Misalnya dia berpuasa tanggal 8 puasa, tanggal 10 puasa misalnya. Ya. Yang 9 tidak. Ya. Pola dia adalah puasanya tanggal 2, 4, 6, 10, 12 dan seterusnya. Maka di sini ketika dia bertemu dengan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Meskipun seharusnya di situ dia tidak berpuasa. Meskipun seharusnya di situ dia tidak berpuasa. Iya, karena dia puasanya hari genap. Ya. Sebaliknya kalau dia bertemu dengan hari larangan berpuasa, padahal itu adalah hari yang biasanya dia berpuasa. Tadi polanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Nah sekarang 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Nggak boleh puasa. Maka orang ini tidak berpuasa di di tanggal 10 Dzulhijjah, di mana seharusnya dia berpuasa kalau mengikuti pola. Tapi dia dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, padahal seharusnya menurut pola dia tidak berpuasa di situ. Dan adanya hari-hari seperti ini, hari anjuran puasa khusus seperti Asyura dan Arafah, atau hari larangan puasa seperti hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik, ini tidak perlu merubah pola. Menggeser. Iya, jadi nanti kalau sudah nanti di tanggal 14 berarti dia puasa lagi. Ya. Tanggal 15 enggak. Tanggal 16 puasa lagi. Seperti itu karena memang dari awal pola puasa dia adalah tanggal genap puasa, tanggal ganjil tidak. Ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya hamba Allah di Tanjung Priuk, Pak. Ya, silahkan Ibu. Itu bapak saya kalau sholat sujud suka baca doa. Katanya kata Ustadz Bulan harus banyak-banyak baca doa. Terus doanya saya ngambil dari Al-Quran. Itu dibolehkan apa enggak? Yang sejenisnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau sujud saya baca. Terus Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu saya baca. Terus Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu suka baca. Gimana Pak Ustadz? Boleh? Iya, Ini Pak Ustadz, ada yang bilang Ustadz lagi katanya kalau pengen diangkat derajatnya baca warjukni warfani setiap sujud 10 kali. Terus baca Rabbana Rabbik pilih wali walidaya warahumma kama robbaini shogiro. Itu Pak Ustadz. iya. Iya, bisa ditangkap Ibu ya. Ya. Iya, jadi doa-doa dalam Al-Quran adalah doa-doa terbaik. Doa-doa dalam Al-Quran adalah doa-doa yang terbaik. Dia adalah doa-doa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua doa itu selamat dari kesalahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang orang salah dalam berdoa. Kadang-kadang ada maksiat dalam dosa, itu terjadi. Saya pernah menemukan sebuah buku panduan haji dan umrah yang di dalamnya ada sebuah contoh doa. Disebutkan di situ, ya Rasulullah ajirni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi saya dari api neraka. Subhanallah. Ini kemusyrikan. Meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sudah meninggal dalam sesuatu yang beliau tidak mampu dan tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun doa-doa Al-Quran adalah doa-doa dengan redaksi terbaik, dengan makna terdalam, dan itu adalah doa yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk kita. Maka kita boleh memakai doa itu dalam keseharian kita, termasuk dalam sujud kita. Memang ada larangan untuk membaca Al-Quran dalam sujud. Itu sahih dari Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud adalah tilawah. Kalau kita membaca Al-Quran dalam rangka tilawah dalam sujud kita,
sebagaimana kita membaca surat setelah Al-Fatihah, maka itulah yang dilarang. Adapun menyitir beberapa ayat Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran dalam sujud kita dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak masuk dalam larangan tersebut. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran dalam sujud. Sedangkan yang Ibu sebutkan tadi adalah berdoa dalam sujud tapi redaksinya dari Al-Quran. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Para ulama membedakan keduanya. Membaca Al-Quran dalam sujud tidak boleh, tapi menyitir beberapa ayat Al-Quran atau sebagian potongan ayat Al-Quran dalam sujud kita, maka itu diperbolehkan dan tidak masalah. Kemudian doa-doa yang lain yang disebutkan adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan perbanyak doa dalam sujud, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka berbanyaklah doa di dalamnya, karena itu lebih dekat dari pengabulan. Jadi itu wasiat Nabi Muhammad SAW. Kita berbanyak, dan ada juga doa yang disyariatkan saat duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dalam sebagian riwayat ada warfa'ni. Itu adalah doa yang biasanya diucapkan atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita duduk di antara dua sujud. Ya, jadi itu hendaknya diucapkan pada posisinya, dan kalau kita menganggap itu sebagai sebuah doa yang sesuai dengan kebutuhan kita pada waktu itu, tidak masalah juga diulangi saat kita sedang sujud. Diulangi 10 kali begitu, Ustaz? Ya, bisa 10 kali, bisa 5 kali, bisa 15 kali, ya, karena semakin banyak kita berdoa, kita semakin banyak berpahala. Karena doa adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita mendapatkan jawaban doa dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, saat kita berdoa kita sudah dapat pahala dulu. Jadi kalau kita berdoa 5 kali, 10 kali, sebelum kita berbicara tentang dikabulkan apa enggak, kita sudah dapat pahala dulu di situ. Jadi silahkan diperbanyak, tentunya tanpa harus terlambat dari imam, ya, dalam gerakan-gerakan kita. Adapun kalau kita sholat bersama imam, maka kita menyesuaikan gerakan imam. Dan kalau kita sholat sendiri, maka kita boleh memperbanyak doa dalam sujud sepanjang mungkin, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Priok, ya. Selanjutnya panggilan yang telah menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Riau, Ustaz. Ya, silahkan. Mau tanya, Ustaz, kita kan kebetulan kemana tahu kita pas puasa sunnah, ada diundang acara walimah, akikah, ataupun orang nikah atau pesta. Bagaimana kita seharusnya, Ustaz? Atau pergi tidak makan, atau tidak pergi sama sekali? Kalau pestanya mungkin, bagaimana sikap kita sebaiknya menurut sunnah? Kita sedang puasa sunnah. Iya, cukup Pak? Cukup, Ustaz. Okay. Ya, jadi puasa sunnah ini memiliki hukum yang berbeda dengan puasa wajib. Para ulama menjelaskan bahwasanya puasa sunnah itu hukumnya lebih longgar daripada puasa wajib. Sebagaimana sholat sunnah juga lebih longgar daripada sholat wajib. Saya sebutkan contohnya, dalam puasa sunnah, menurut sebagian besar ulama, kita boleh pasang niat di pagi hari. Sedangkan puasa wajib harus sudah diniatkan dari malam hari. Paling lambat ketika kita sahur sebelum masuknya waktu subuh. Dalam sholat sunnah, kita boleh melakukan sholat sunnah dengan duduk. Padahal kita mampu untuk berdiri. Tapi dalam sholat wajib kita tidak boleh untuk duduk sementara kita mampu untuk berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah sunnah memiliki hukum yang lebih longgar daripada ibadah-ibadah wajib. Kenapa? Hikmahnya adalah agar kita bisa memperbanyak ibadah sunnah. Nah, termasuk di antara keistimewaan dan perbedaan yang dimiliki oleh puasa sunnah adalah
kita boleh membatalkannya kapan saja. Kalau ingin batal ya batal. Apalagi kalau memang ada sesuatu yang menuntutnya. Ya, ada sesuatu yang menuntutnya, kita boleh melakukannya. Kalau orang sudah berpuasa, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan undangan misalnya, dan dia ingin menyenangkan orang yang ngundang. Apalagi kalau yang diundang cuma dia sendiri. Sehingga akhirnya nanti tuan rumahnya makan, Anda tidak makan, kaku jadinya. Yang seperti itu maka lebih baik kita membatalkan puasa kita dengan niat menyenangkan orang yang sudah mengundang kita. Itu lebih baik, dan insya Allah Anda dapat pahala dari sisi lain karena ingin menyenangkan tadi itu, yaitu pahala dalam bentuk lain. Adapun kalau yang diundang adalah orang banyak seperti walimah atau aqiqah, ya, maka kita boleh milih di situ. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau seseorang mendapatkan undangan kemudian dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan. Jadi tetap hadir, Pak. Menghadiri walimah itu wajib. Menghadiri akikah itu hukumnya sunnah, anjuran. Maka tetap datang. Masalah makan apa enggak, kita boleh memilih. Kalau kita berpuasa, kata beliau, silahkan mendoakan mempelai, yang mendoakan anak yang baru dilahirkan, yang sedang diakikahi. Wa man kana muftiron falyat'am, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silahkan dia makan. Jadi ini sudah dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, silahkan dilihat di situ. Kalau memang undangannya banyak, kira-kira kalau Anda tidak makan juga nggak kelihatan, pengundangnya juga jauh di sana, sibuk dengan berbagai urusan, maka itu longgar, ya, kita bisa milih tetap berpuasa dan boleh juga untuk makan. Nah, mungkin pertimbangannya bentuk lain. Ini teman-teman sedang hadir semuanya nih, ada kayak reunian gitu, akhirnya semuanya makan kecuali hanya Anda. Ini juga nggak enak lagi. Di situ bisa menjadi pertimbangan untuk membatalkan juga. Intinya dua-duanya boleh, dan kita bisa memilih untuk terus berpuasa atau membatalkan puasa dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Di situ nanti itu bisa menjadi faktor untuk menentukan kita akan puasa atau tidak. Namun dari awal kita sudah jelaskan bahwasanya puasa sunnah ini seperti ibadah sunnah yang lain, hukumnya lebih longgar dibanding ibadah-ibadah yang wajib. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari hamba Allah di Riau, ya. Dan sudah ada penelpon yang menunggu, kami persilahkan. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Rokan Hilir Riau, Ustaz. Ya, silakan. Banyak hamba Allah hari ini, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Gini, Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah kita menghadiri acara walimahan sunat Rasul, istilahnya sunat lah itu kan? Apakah dibolehkan dalam Sunat itu apa? Khitan, Pak, ya? khitan ya? Khitan, menghadiri walimahan khitan, pesta lah orang itu. Kita diundang, apakah boleh menghadirinya gitu, Ustaz? Iya. Ya, cukup Bapak. Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Khitan adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW. Dan bagi kaum pria, khitan hukumnya adalah wajib, sedangkan bagi para wanita hukumnya adalah sunnah. Jadi ada khitan untuk pria, hukumnya wajib. Ada khitan untuk wanita, hukumnya adalah sunnah menurut jumhurul ulama. Dan kalau seseorang syukuran, ya, dia bersyukur karena sudah bisa mengkhitankan putranya. Mengkhitankan putranya, dan itu dianggapnya sebagai sebuah nikmat yang besar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang tetangga-tetangga terdekat atau kerabat-kerabat terdekat. Maka tidak masalah kita menghadiri syukuran itu, ikut bergembira, ya, menyertai kegembiraan tuan rumah yang sudah mengundang. Maka tidak masalah untuk menghadiri acara seperti itu. Ya, karena ini adalah sebuah adat, ya, sebuah adat. Dan hukum dasar muamalah seperti ini adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu nggak boleh.
Dan saya melihat ini boleh-boleh saja, dan karenanya tidak masalah untuk menghadiri acara seperti itu. Wallahu taala alam. Baik. Namun untuk hadir atau tidak ini berbeda dengan walimah pernikahan. Berbeda dengan walimah. Adapun yang wajib dihadiri adalah walimatul urus dengan beberapa syarat, ya. Di antaranya itu adalah walimah yang pertama, tidak ada maksiat di sana, ya. Maka kita wajib untuk menghadiri walimah. Tapi walimah-walimah yang lain maka hukumnya adalah sunnah untuk menghadiri dan tidak wajib. Jazakallah khairan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari saudara Mur Said. Baik, ada panggilan yang menunggu saat ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan Bapak siapa di mana? Pak Kasan, Pandeglang. Ya, silakan Pak Kasan. Ya, kami menghadiri pengajian itu. Datangnya kan dahulu, kalau datangnya dahulu kan itu istilahnya doa-doa dulu, kirim-kirim doa tuh warwa-warwa. Kita datangnya belakangan. Harusnya kalau mendatangi pengajian kan dekat Pak Ustadznya gitu. Ya, mohon maaf Bapak, tolong televisinya dikecilkan ya, supaya tidak mengganggu sambungan teleponnya. Ya. Jadi kan datangnya Pak Ustadz, kalau para Pak Ustadz semua itu Ustadznya pada ngerokok semua, sedangkan kita kan nggak ngerokok. Jadi gimana caranya itu ya? Iya, cukup Pak. Ya cukup itu aja ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menghadiri majelis taklim dengan duduk di depan, dekat dari ustadz yang menyampaikan kajian adalah sebuah adab yang diajarkan dalam Islam. Menghormati majelis, datang di awal, datang dan duduk di depan, itu adalah termasuk bagian dari adab majelis yang terpuji. Namun kalau karena alasan tertentu kita agak mengakhirkan datang, sehingga akhirnya posisi agak jauh di belakang, maka itu adalah sebuah pilihan yang bijak. Itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Kalau alasannya adalah untuk menghindari upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i, yang barangkali tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intisari kajiannya bagus, acara utamanya bagus, tapi di depannya ada acara-acara yang tidak syar'i. Sebagian orang malah ketika mau ada pengajian justru malah dimulai dengan suara-suara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musik-musikan dahulu yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru menjadi pilihan yang bijak kalau orang tidak ikut acara awalnya, tapi nanti baru hadir ketika sudah ada acara inti yang bagus. Atau tadi seperti yang dikatakan tadi, yang di depan pada ngerokok. Saya mau hadir di depan, tapi yang di depan pada ngerokok. Saya terganggu dengan hal itu. Dan para malaikat juga ikut terganggu, karena malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Maka itu adalah pilihan yang bijak. Anda bisa mengambil acara intinya saja, bahkan dengan posisi yang agak jauh. Nah, dan kalau guru-guru Anda adalah seperti yang disebutkan tadi, yang masih merokok dan lain sebagainya, ya, maka itu tanda tanya. Barangkali kita harus bertanya, apakah mereka termasuk orang-orang yang pantas diambil ilmunya atau tidak. Barangkali di luar sana ada orang-orang yang lebih pantas diambil ilmunya karena amalnya yang lebih bagus, takwanya yang lebih tinggi, dan juga ilmunya yang lebih mumpuni. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakallah khairan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Mur Said di Sumatera Utara. Assalamualaikum, apakah setelah membayar fidyah puasa tidak lagi membayar zakat fitrah? Ya, fidyah dan zakat fitrah adalah dua hal yang berbeda. Fidyah adalah kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa dalam keadaan sudah tua. Dalam keadaan sudah tua,
atau sakit yang menaun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, mereka wajib untuk membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Takarannya menurut para ulama adalah setengah ya, setengah zakat fitrah. Itu adalah fidyah. Sedangkan zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap jiwa muslim yang hidup saat matahari terakhir bulan Ramadan terbenam. Jadi di tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan, ketika matahari tenggelam dan besok paginya adalah Idul Fitri, sudah diumumkan bahwasanya besok adalah Idul Fitri. Maka orang yang hidup, setiap jiwa muslim yang hidup saat matahari tenggelam tersebut, dia wajib untuk membayar zakat fitrah dengan syarat dia memiliki kelebihan makanan pada hari itu. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1 sa', kurang lebih 2,5 kilogram kalau itu beras. Ya, jadi beda antara fidyah dengan zakat fitrah karena keduanya adalah kewajiban yang berbeda. Orang yang sudah mengerjakan fidyah misalnya karena dia tidak mampu berpuasa, sakit kronis menahun, tidak ada harapan sembuh, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Dan kalau dia masih hidup pada malam hari raya Idul Fitri, dia masih hidup saat tenggelamnya matahari tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan yang esok harinya adalah Idul Fitri, maka dia punya kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan ingat, jangan hanya melihat dua kewajiban ini sebagai beban yang memberati kita. Ingat bahwasanya kewajiban itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda membayar fidyah karena itu sebuah kewajiban. Anda membayarnya dan Anda dapat pahala. Kemudian Anda juga membayar zakat fitrah karena itu merupakan sebuah kewajiban, maka Anda membayarnya dan Anda mendapatkan pahala yang lain yang akan Anda rasakan nikmatnya dan buahnya ketika sudah menapaki alam akhirat kelak. Jadi alhamdulillah ada banyak kesempatan beramal dalam Islam. Baik, jazakallah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mursaid di Sumatera Utara. Dan sudah ada panggilan yang menunggu. Ya, kami persilahkan. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah dari Bogor, Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Anas. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Silakan. Barakallahu fikum, Pak Ustadz Anas. Pertanyaan Pak Ustadz tentang masalah sholat Jumat, Pak Ustadz. Ya. Nah, yang Ana tanyakan, kalau sholat Jumat kan ada hadis yang menjelaskan kalau makmum ini sampai ngorek-ngorek kerikil-kerikil aja nggak boleh gitu, Pak Ustadz ya. Ada sampai larangan jadi lalai sholat Jumatnya. Yang Ana tanyakan, kalau yang di sebelah Ana satu, yang pertama dia berisik-berisik nih anak-anak muda. Nah, sikap Ana seperti gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, ada yang ngajak salaman sama Ana waktu imam sedang khutbah. Nah, itu sikap Ana bagaimana? Yang ketiga, Pak Ustadz, ada kalau di Ana tuh suka dibilang yang buat infak itu di keliling-keliling itu, Pak Ustadz. Jadi kita suruh lewat, suruh ngedorong-dorong itu lewat depan kita. Nah, itu yang ketiga, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya mesti seperti bagaimana, Pak Ustadz. Itu aja. Syukron. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang menyentuh kerikil, iseng main-main kerikil, maka dia telah laghu. Laghu artinya tidak dapat pahala sholat Jumat. Kemudian di hadis yang lain yang sahih juga, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu ansit faqad laghaw." Kalau engkau mengatakan kepada temanmu di waktu sholat Jumat, diamlah engkau, sedangkan khatib sedang berkhutbah,
maka engkau telah laghu. Engkau telah sia-sia. Apa artinya sia-sia di sini? Pahala sholat Jumatnya gugur. Ini adalah dua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikiaskan kepada masul hasso ini perkara-perkara yang sifatnya iseng. Ya. Main-main kuku. Hal-hal yang sifatnya iseng itu juga sama. Karena saat khutbah Jumat kita punya kewajiban untuk fokus memperhatikan khutbahnya sang khatib. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat fokus kepada khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis sahih bahwasanya mereka itu kalau Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, maka mereka menghadapkan wajah mereka kepada Rasulullah SAW, bukan ke kiblat. Jadi mereka yang duduk di pojok-pojok masjid, yaitu wajahnya menghadap ke tengah, menghadap kepada Rasulullah SAW, saking mereka ingin menghormati Nabi Muhammad SAW dan khutbah yang sedang beliau sampaikan. Maka dilarang hal-hal yang mengganggu hal itu. Di antaranya menegur orang, karena itu pasti akan mengganggu. Iseng juga nggak boleh. Termasuk juga menjawab salam tidak perlu menurut pendapat yang lebih kuat. Ketika ada orang yang bersin, kita tidak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah ketika sedang khutbah Jumat. Nah, ini beberapa hukum seputar khutbah Jumat. Nah, adapun kalau ada orang-orang yang mengganggu, ya, bisik-bisik, kita sudah tahu tadi kalau kita mengatakan diam, maka itu laghu. Caranya bagaimana kita memberikan isyarat. Ya, sebisa kita itu kemungkaran. Maka kita bisa memberikan isyarat dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu, khotib yang negur. Nah, ini penting. Para khotib harus punya skill ini. Di masjid-masjid yang jamaahnya biasa ramai, tidak perhatian, ngobrol sendiri, itu perlu ditegur oleh khotib. Karena kalau yang negur makmum itu kadang-kadang kita kesulitan. Kita mau gimana? Banyak yang dilarang, kita nggak boleh ngomong sama mereka. Tapi boleh memberikan isyarat, ya, boleh memberikan isyarat dengan ini atau memberikan isyarat tangan yang mereka pahami agar mereka diam. Kemudian selain itu juga salaman ya. Salaman kalau kita bisa hindari lebih baik. Ya, tapi kalau orangnya maksa dan sebagainya, maka daripada ribut berkelanjutan kita nggak bisa fokus, ya sudah kita salami sebentar, kemudian kita fokus lagi ke khutbah. Ya, kemudian yang satu lagi adalah memutar kotak infak. Ini juga mungkin pesannya lebih ke takmir masjid, ya. Usahakan kalau memang harus seperti itu, lakukan sebelum khutbah ada, atau taruh kotaknya di pintu masjid. Jangan membuat para jamaah repot dengan kegiatan seperti ini. Atau kalau harus, ya ketika sedang adzan, itu pun juga masalah lagi, ya. Intinya hendaknya pesan saya kepada takmir masjid, ya, untuk menghindarkan jamaah dari haraj atau kerepotan, sungkan, nggak enak, ya, yang seperti ini. Adapun kalau kita terpaksa sholat di sebuah masjid yang masih seperti itu, maka tidak masalah kita menggeser kotak amal yang sedang ada di tempat kita. Sekali lagi saya pesankan kepada para takmir masjid agar menghindari hal itu, agar semuanya nyaman dan bisa menyimak khutbah dengan seksama. Baik, jazakallah Ustaz. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif Fikih Ibadah pada kesempatan kali ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?